apa namanya tadi saat keripik pisangnya jadi terus dikonsumsi, bagaimana kita memastikan orang itu tidak asal beli atau tidak beli produk yang sudah kadaluarsa misalnya, atau produk yang tiba-tiba begitu makan orang jadi sakit perut, terus komplain di sosial media, maka rusaklah brand kita gitu kan. Nah, ada nggak upaya supaya kita mencegah itu semua? Misalnya kita ada logo PIRT, misalnya ada logo halal, ada logo apa lagi? Ada logo SNI gitu ya, kalau dia yang sudah punya SNI dan seterusnya. Nah, jadi itu kurang lebih bagaimana kita mengidentifikasi proses bisnis gitu ya, dan isu sustainability apa yang ada di dalam proses bisnis tersebut. Nah, ini saya kasih contoh, ini ada contoh siklus gitu ya, proses bisnis untuk makanan. Mulai dari produksi, ya kan, kemudian di sini diproses, didistribusikan, kemudian dikonsumsi, kemudian sampahnya dikemanakan. Misalnya kita tahu kan ada program sekarang yang mulai dia menukar kemasan bekas dengan diskon misalnya. Nah, ini kan juga ide-ide yang sebetulnya bisa dieksplor oleh UMKM supaya dia bisa branding bahwa UMKM-nya ini adalah UMKM yang sustainable gitu ya, yang green misalnya. Nah, jadi itu dia cara memetakan sustainability-nya. Nah, kemudian setelah itu AA Helma mulai nih memfasilitasi sebagai bisnis kuliner, kira-kira apa aja sih isu sustainability dalam proses bisnis Anda. Nah, kita kasih waktu 5 menit saja gitu kan. Nah, ini kita kasih contoh dalam isu sustainability. Jadi tadi ini kita tanya dulu, latihan diskusi. Jadi sebagai bisnis kuliner apa aja sih isu sustainability dalam proses bisnis Anda? Kita beri waktu 2-3 menit misalnya. Jadi biarkan mereka berpikir, tidak perlu diketik. Jadi nanti AA Helma tinggal todong saja. Todong siapa yang mau ditodong untuk menjawab gitu ya. Cukup sebutkan satu aja gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak gitu kan, karena ini kan masih belajar. Nah, kemudian sesudah tadi ya train 2-3 orang ditanya, baru AA Helma buka ini. Nah, ini loh contoh-contoh isu sustainability dari produk makanan yang bisa nanti kita pikirkan dalam company profile kita. Yang pertama adalah proses pemilihan bahan baku gitu ya. Bagaimana bahan bakunya aman, terus bagaimana kita pakai pemasok lokal untuk memberdayakan ekonomi lokal, bagaimana kita memilih atau punya seleksi yang ketat terhadap pemilihan pemasok supaya pemasok yang kita pakai bukan cuma pemasok yang abal-abal. Kemudian yang kedua, proses pengolahan. Jadi bagaimana kita berpikir tadi keselamatan karyawan di dapur, bagaimana tadi higienis dalam proses produksi, bagaimana karyawan itu bisa punya standar yang sudah kita training buat mereka. Terus juga bagaimana misalnya kita tuh hemat energi, terus limbah pisang, limbah bahan baku itu mungkin kita daur ulang, kita jadikan pupuk, atau bahkan kalau bisa dijual lagi ke petani, bisa dikasih jadi makanan ternak, dikasih ke makanan ternak, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu proses konsumsi. Jadi bagaimana sih kita care terhadap konsumen yang komplain, kita punya layanan purna jual, misalnya kalau makanannya rusak, kita terima kemasannya rusak, itu kita bisa komplain dan bisa dikirim penggantiannya. Nah, ini adalah contoh-contoh isu sustainability gitu ya dalam proses bisnis untuk makanan gitu. Nah, ini tinggal contoh unique selling proposition yang berdasarkan sustainability. Nah, ini kan kalau kita bisa lihat yang di atas ini Yellow Fit gitu ya, dia bikin diet food. Terus kalau yang saung jamur, dia bikin di sini ada tulisannya kan, makanannya vegetarian, kemudian jamurnya organik dan seterusnya gitu. Jadi ini cuma sekedar contoh aja, tidak perlu dibahas lebih terlalu dalam. Jadi saya rasa di sini nanti dengan contoh kita sudah dapat gitu ya pemahamannya. Nah, hanya saran saya nanti untuk AA Helma kalau yang contoh ini mau diganti, silahkan diganti A. Misalnya AA mau ganti pakai sepatu kaos kaki soka misalnya.
atau ada produk lain gitu ya, itu silakan diganti gitu ya. Jadi ini slide bebas diganti oleh rekan-rekan. Gitu. Ya. Nah, baru setelah itu persiapan company profile gitu. Menurut Anda, apa sih isu keberlanjutan dalam setiap proses bisnis Anda? Sebutkan minimal 2 dalam proses bisnis Anda. Nah, ini dia. Kita buka aja langsung kasih lembar kerja ini, kita slideshow. Ini kan sudah kita bagi ini proses bisnisnya. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, distribusi, sampai konsumsi. Nah, mereka petakan aja. 2 aja cukup. Atau kalau memang 2 kesulitan, mau 1 dulu nggak masalah. Sebenarnya kan jawabannya udah ada di sini. Gimana? Ini jawabannya kan sebenarnya. Kalau bahan baku itu apa yang harus dipikirin gitu kan. Jadi ini untuk mengetes apakah mereka benar-benar memahami, mendengar gitu ya, atau masih bingung gitu kan. Sesimpel itu. Nah, baru kemudian Mas AA Helma setelah tadi latihan, ya kita panggil lagi lah ya. Kita panggil lagi 2 orang untuk presentasi hasilnya. Nanti ini AA Helma bisa sekedar tunjuk saja gitu ya. Oke? Ya. Nah, baru di sini dijelaskan kemudian AA ada yang namanya regulasi tentang sustainability di Indonesia. Sustainability ini sudah jadi tren loh gitu. Trennya seperti apa? Kita dengarkan trainer ketiga berikutnya. Nah, stop di sini. Siap. Ya, Kak Helma berarti dari 19 sampai 35 ya, Kak ya. Tadi Bu Dewi 1 sampai 19, AA 19 20 berarti ya sampai 35. Nanti yang di slide ini kan suka ada tulisan ini ya, ada tulisan panduan fasilitator. Ini dihapus aja ya supaya nggak ketahuan kita nyontek. Ya, siap. Oke. Next. Trainer ketiga nih kayaknya saya mau trainer ketiga ini Ibu Eka. Bu Eka siap ya? Siap. Ya, siap. Nah, Ibu Eka hanya menjelaskan regulasi sustainability di Indonesia itu apa aja. Yang pertama adalah ada peraturan POJK 51 2017. Yang intinya adalah bank itu mulai didorong untuk menyalurkan kredit-kredit terhadap usaha-usaha yang sustainable atau yang berprinsip keberlanjutan. Dalam artian dia ramah lingkungan dan juga peduli sama isu sosial. Walaupun sebenarnya ini masih inisiatif, tapi sudah mulai ada payung hukumnya. Jadi kita harus siap-siap dari sekarang. Supaya nanti kalau benar-benar bank memberikan alokasi ini, kita udah siap untuk mengejar kesempatan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan besar di Indonesia ini sudah harus punya laporan sustainability. Nah, jadi bayangkan kita yang masih UMKM aja, kita sebenarnya udah mulai nih, kita mau lebih maju, UKM naik kelas dari sekedar perusahaan besar. Kita yang kecil, yang dianggap kecil aja, kita udah mulai nih berpikir sustainable, udah mulai mau punya company profile yang nafasnya sustainability gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya bahwa ini akan berguna ke depannya. Kemudian ada cerita sih, saya pernah ketemu UKM yang kalau dia mau mendaftar untuk dapat PIRT, untuk SNI, atau untuk ikut kurasi-kurasi, itu mereka menggunakan company profile yang sustainability itu tadi. Karena itu memperlihatkan bagaimana bisnis mereka itu nggak cuma sekedar jualan, tapi mereka itu care terhadap lingkungan, terhadap pekerjanya. Jadi akhirnya kalau dalam kurasi kemarin ya, salah satu UKM kita tuh namanya UKM Bakmi Sundoro yang di Semarang itu dapat sebagai UKM teladan untuk rest area Astra di jalan tol misalnya, terus dikasih tempat untuk jualan di sana. Nah, ini adalah contoh-contoh yang berguna gitu ya, yang bermanfaat dari punya company profile yang sudah bukan cuman isinya katalog produk gitu kan, tapi ini kan ceritanya tentang proses bisnis kita dan seterusnya. Bahkan kemarin ada lagi cerita beberapa UKM itu lolos kurasi Smesco dengan pakai company profile kita. Nah, jadi itu dia contoh bagaimana kalau bisnis kita
yang di slide ini ya, kalau bisnis kita bisa mengkomunikasikan bisnis operasional kita secara strategis, maka itu akan bisa menguntungkan kita gitu ya ke depannya, bahwa memperlihatkan kita itu lebih unggul. Nah, setelah itu di sini kita mulai juga tunjukkan ada loh di level global juga sekarang sudah ada yang namanya Sustainable Development Goals, di mana ini merupakan tujuan pembangunan global yang sudah disahkan oleh PBB, dan semua pembangunan global ini, tujuan pembangunan global ini ada 17, tidak ada kemiskinan, kesehatan dan well-being, kesejahteraan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Ini tuh harus tercapai pada tahun 2030 nanti gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih yang kata sustainability ini sudah menjadi isu yang hot topic gitu ya. Jadi kita sebagai UKM kita udah naik kelas gitu kalau kita udah tahu apa itu sustainability. Nah, kemudian baru setelah itu kita balik di sini ABDSI dan GRI siap nih bantu rekan-rekan semua untuk untuk membantu bisnis UKM ini supaya bisa menulis, mengkomunikasikan proses bisnisnya yang tadi sustainable di dalam sebuah company profile yang nantinya bisa dipakai oleh teman-teman seperti itu. Nah, kemudian sudah. Nah, stop di sini Ibu Eka, stop di sini ya. Ibu Eka sampai 40 ya, Ibu Eka ya. Sampai 40. Ya, singkat, karena setelah itu akan kita masuk ke GRI itu apa sih sama ABDSI gitu ya. Nah, nanti di sini saya akan mulai jelaskan, saya akan masuk tentang apa itu GRI. Lalu nanti saya panggil sedikit Pak Bahrul untuk cerita tentang ABDSI itu apa gitu ya, Pak Bahrul. Jadi sekalian untuk memperkenalkan bahwa nanti ke depannya nih ABDSI ini coach-coachnya akan punya service membuat company profile yang berbasis sustainability ini gitu ya Mas Bahrul ya. Jadi sudah kita promoin nih. Kita promoin jadi biar nanti teman-teman bisa jadi konsultan gitu kan ya. Bisa jadi konsultan untuk UKM. Jadi karena memang tujuan kita kan kemarin mau menciptakan teman-teman jadi konsultan ya, jadi trainer. Oke. Ya, baru setelah itu trainer terakhir siapa nih? Yang belum dapat Bu Widya. Bu Widya. Ada Bang Salman dengan ini juga, Bang Zul ya. Oh, Bang Salman dan Bang Zul ya. Oke, ada 3 ya. Oke. Nah, mungkin di sini kan slide-nya udah tinggal sedikit nih, nggak apa-apa. Nanti kita bagi-bagi deh. Nah, yang di slide nomor 47 mungkin Bu Widyawati dulu bisa cerita, akhirnya merangkum. Ini merangkum tugasnya. Jadi apa sih benefit profil keberlanjutan untuk UKM ini ya? Profil company profile yang sustainability tadi. Ya, itu kan. Hah? Lu sebetulnya mau ke kampus loh. Ya, ke kampus. Ya, Bu. Maaf. Bercanda. Saya udah kangen nih, pengen juga ke kampus, udah terkurung di rumah. Nah, jadi itu kita ini suami mau ke Jakarta, jadi bilang Bunda juga mau ke kampus. Maaf. Maaf, Henry. Nggak apa-apa, Bu, santai. Jadi nah ini dia, kita bilang kita pengen ada benefit. Apa sih, akhirnya kita merangkum sekarang sudah mau selesai kan, apa sih benefit dari Sustainable Company Profile untuk UMKM. Nah, nanti Bu Widya bisa tadi cerita bahwa branding dan marketing itu merupakan tujuannya. Kemudian untuk tujuan ekspor, nah ini tujuan ekspor jangan lupa diceritakan bahwa untuk masuk pasar ekspor seperti Eropa dan Amerika, kriterianya itu ketat sekali. Mereka itu sudah harus tadi semua isu sustainability, mulai tenaga kerjanya itu siapa, bahan bakunya dari mana, bahan bakunya punya sertifikasi atau enggak, itu semua harus ditanya, harus diinformasikan kepada calon pembelinya atau calon buyernya sebelum mereka nanti menurunkan pasukannya untuk benar-benar ngecek di lapangan apa yang kita omongin itu benar atau enggak.
Nah, jadi itu untuk tujuan ekspor ini jadi penting sebenarnya jadi bagian dari dokumen yang kita serahkan kepada calon buyer. Tentu saja UKM-UKM yang belum ekspor ya tidak apa-apa. Karena kan berarti ini kan kita belajar kan. Kedepannya kita itu harus seperti apa sih supaya jadi UKM yang kelasnya itu ya sudah kompetitif di level global gitu kan. Kita kan pengennya UKM ini naik kelas gitu kan, nggak cuman jualan di situ terus gitu ya, nggak cuma berhenti di situ tapi kita maju terus ke depan. Nah ini ceritanya. Tadi nanti dari Bu Widya bisa dielaborasi. Ekspor ke Eropa dan Amerika itu sangat ketat, mereka itu pengen apa saja isunya. Nah ini dia tadi cerita saya. Jadi Bu siapa namanya Bu Widyawati dari tadi slide nomor berapa tuh sebentar. Dari slide yang sesudah ini ya, 47. Tunggu, saya tulis supaya saya nggak lupa. 47 sampai tadi di sini ya. Sampai 51. Nah, kemudian Pak Salman itu mulai masuk berikutnya di sini. Pak Salman merangkum lagi tadi yang sudah diceritakan di awal bahwa ini tuh penting kalau kita bisa memanfaatkan cerita-cerita unik bernafas sustainability ini dari bisnis kita supaya ya tadi membangun identitas kita yang berbeda dari kompetitor gitu ya. Jadi biar nggak sama. Nah terus ini juga nih biasanya ini jadi dokumen pendukung untuk mengkomunikasikan bisnis gitu ya dalam mengajukan pinjaman pembiayaan, ikut kompetisi atau kurasi, ya kan? Atau trade expo. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita sudah punya company profile, apalagi kalau company profile ini lumayan lengkap, sebenarnya nanti kita nggak usah pusing kalau mau ada trade expo, tinggal company profile-nya kita cetak misalnya. Atau cerita-cerita yang ada di company profile itu bisa lagi kita rangkum jadi leaflet misalnya. Kita rangkum jadi kita bikin jadi Instagram post misalnya atau Facebook post. Jadi bayangkan dokumen ini, company profile ini sebagai biasanya kita sebut sebagai bank cerita, bank informasi. Jadi kalau kita butuh, kita tuh nggak usah nyari lagi, nggak usah nanya lagi sama pemiliknya lah, nggak usah lagi nginget-nginget ke belakang, semua itu udah ada di dalam dokumen ini, gitu ya. Makanya dokumen ini itu anggaplah sebagai bank informasi seperti itu. Kemudian itu dia tadi karena cerita unik tadi maka yang bisa diangkat adalah ya tadi karena ini konsepnya keberlanjutan maka cerita-cerita unik kita itu sebisa mungkin yang bernuansa tadi keberlanjutan gitu. Jadi itu Mas siapa namanya Mas siapa sih tadi sudah Mas Salman, sorry. Mas Salman. Nah, ini akhirnya Mas Salman nanti rangkum karena itu kita harus punya company profile ala sustainability dan juga sesuai dengan GRI standard yang diakui internasional supaya nanti bisa company profile-nya terstruktur gitu ya, terstruktur dengan baik sesuai dengan isu sustainability-nya. Gitu. Nah, ini Pak Salman berarti dari 52, slide 52 sampai slide 55. Nah, yang terakhir adalah Pak Zul ya. Pak Zul, berarti Pak Zul sekarang di sini. Bagaimana sih apa sih itu GRI standar gitu ya, Pak Zul. Jadi dari 56. Nah, Pak Zul nggak usah lari jauh-jauh gitu ya. Jadi Pak Zul hanya cerita GRI standard itu intinya adalah alat komunikasi sesuai standar global untuk menulis tentang isu sustainability pilihan Anda. Jadi jangan lupa kata pilihan. Jadi ini jangan sampai nanti pada bingung kalau melihat ini jadi banyak banget kan. Apa sih GRI standard? Nah, sebetulnya fokus kita kan yang di sini nih. Jadi ini adalah anatomi umum GRI standard. Tetapi saat ini kita nggak perlu gitu. Langsung kita highlight aja karena training kita singkat. Kita nggak perlu benar-benar sampai menyelam untuk memahami ini semua. Ini dibutuhkan training kayak 5 hari kita waktu itu ya. Jadi lebih baik sekarang kita mulai ke sini aja. Kita melihat berbagai macam tipe isu yang ada, isu sustainability apa saja yang ada di dalam GRI. Nah, nanti Bapak bisa bantu
Pak siapa namanya nih, Pak Zul bisa bantu menerjemahkan. Oh, di GRI 200 itu isu ekonominya ini loh, isu lingkungan hidupnya ini loh, isu sosialnya ini, seperti itu. Nah, lalu di slide terakhir Bapak bilang, nah tadi kan banyak banget tuh isunya. Jangan takut karena kita sudah punya template. Jadi kita harus ingatkan lagi, kita tidak mempersulit mereka. Kita sudah punya template, di mana di template ini kita sudah memilihkan isu-isu yang umum untuk UKM makanan. Yang isu-isu sustainability yang cocok untuk UKM makanan. Misalnya profil perusahaannya, pemasoknya siapa, ketenaga kerjaannya gimana, keselamatan kerja karyawannya gimana, higienitasnya gimana, dan seterusnya. Ya kan, ini aku tambahin di garis higienitas gitu. Nah sudah, setelah itu lalu Pak Zul jangan lupa diingatkan bahwa target kita adalah kita ingin semua peserta di sini punya company profile-nya. Jadi nanti sudah akan ada template dari yang template kita. Terus kemudian nanti kita akan bantu dari template itu diubah menjadi Canva, misalnya yang cantik gitu ya. Jadi saya akan perlihatkan Canva yang sudah jadi di awal training saat saya membuka supaya mereka termotivasi gitu ya. Nah, yang paling penting adalah tentang bagaimana diingatkan bahwa di sini peserta tidak menulis sendiri tapi dibantu oleh coach. Jadi sebisa mungkin template itu harus dilengkapi gitu ya. Mohon kerjasamanya kalau trainernya nanya misalnya, ya kan nanya data atau minta template-nya dikirimkan kembali, mohon kerjasamanya. Jadi jangan sampai nanti kabur, hilang, nggak ada kabar gitu ya. Nanti trainernya malah yang nggak lulus gitu kan, karena nggak bisa bikin akhirnya kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, diingatkan lagi bahwa company profile ini bukan punyanya trainer, tapi punyanya perusahaan, punyanya UKM. Jadi kalau nanti sudah selesai, ya akan diberikan lagi kembali kepada kepada UKM-nya. Jadi ini akan jadi miliknya UKM, yang nanti UKM-nya bisa edit, bisa update, bisa pergunakan untuk berbagai tujuan. Jadi sebenarnya di sini tuh kita membantu supaya UKM itu jadi punya company profile yang sesuai dengan GRI standards gitu. Nah, jadi Pak Zul, jadi dari slide 56 sampai 51 gitu ya. Nah, ini semua nanti tolong Ralat, Coach 56 sampai 61 mungkin. Ya, 56 sampai 61. Ini saya foto, ini saya kan bikin catatan nih, saya foto di dalam grup ya supaya kita sudah pegang catatan semua. Nah, waktunya tuh besok berapa yang lama sih? 2 jam in total. Totalnya 2 jam, tetapi sih dari proses kita sebelumnya dengan slide yang sama ini ya, ini biasanya selesai di 1,5 jam kok. Jadi nggak akan lama. 1,5 jam udah selesai, kemudian tanya jawab. Nah, kemudian baru setiap coach dipasangkan dengan UKM yang ada 10 UKM kan. Mungkin lebih baik Mas Badrul nih, mungkin saya ingin tanya sarannya nih dari Mas Badrul dan rekan-rekan, apakah mau dari sekarang dipilih siapa pasangannya siapa atau gimana? Besok aja. Mungkin besok aja, Coach. Karena kita mau lihat besok yang ini. Karena saya ada ini, saya kasih lebih 1-2 UMKM untuk cadangan sih. Oke, siap. Itu siap. Yang memandu Q&A siapa itu? Saya boleh, jadi gini, kalau kira-kira pertanyaannya Bapak dan rekan-rekan bisa menjawab, nggak masalah. Cuma teman-teman yang menjawab aja, siapa yang bisa menjawab. Cuma kalau nanti bingung atau nggak yakin, saya di WhatsApp aja. Jadi fungsi saya di sini dan Bulani, kita akan standby terus untuk masalah teknis gitu ya. Jadi teman-teman WhatsApp aja di grup kalau butuh bantuan. Jadi saya sama Bulani ini fokusnya support sistem besok. Jadi teman-teman jangan lagi takut dengan
jangan lagi khawatir dengan urusan-urusan teknis. Pokoknya itu semua teman-teman fungsinya adalah besok menjadi coach. Jadi biarkan yang admin-admin, yang teknis-teknis, accept itu nggak apa-apa. Biarkan saya dan Bulani di belakang layar yang akan memastikan itu semua supaya lancar gitu ya. Nah, besok pakai linknya Mas Henry atau Helma? Nah, itu dia. Nah, terima kasih banget tuh Bu udah diangkat. Jadi tadi training saya link saya di sabotase kan. Di sabotase. Jadi karena disabotase, maka yang terjadi adalah bisa nggak kalau dikasih link dari ABDSI? Bisa. I'm ready, Coach. Bisa. Oke. Nah, kalau yang link sebelumnya, Coach, yang udah di-share itu, gimana itu? Nah, itu ada di grup. Cuman kayaknya tadi saya takutnya disabotase lagi gitu kan. Yang ke UKM, Coach. Itu kan udah aku share itu ke UMKM-nya. Oh, bisa nggak ya di-share lagi, Mas? Sorry, Mas. Soalnya Bisa, aku takut nanti kita gitu. jadi ke sabotase lagi tadi. Atau pakai itu aja linknya ABDSI, nanti minta Pak Cahyadi untuk bikinin. Ada Bu Sekjen. Bisa nanti gampang. Saya bisa sih juga buatkan ini. Cuma kemarin kan udah aku share itu tapi nggak apa-apa, aku share ulang aja ya. Jadi itu Mas Henry, untuk yang rata waktunya gimana? Kan ada yang lama banyak lembarannya, ada yang sedikit. Apa kita bagi rata aja? Lembaran yang mana nih, Bu? Itunya. Halamannya. Slide. Oh, nggak apa-apa lah. Karena kalau nanti dibagi rata gitu, pas transisinya nggak enak. Saya Jadi bisa kita... bikin enak kok. Oke. Kalau mau dibagi rata boleh. Berarti misalkan ada 61 gitu ya di sini. Ada 61 slide. Kita bagi berapa nih trainernya? 1, 2, 3, 4. Kan maksudnya untuk masalah waktu. Kan karena tadi kan Mas Henry kan membaginya sesuai dengan materi kan? Ya. Jadi kalau misalnya kemudian terjeda materinya, nanti kan tidak nyaman, tidak flowing gitu. Oke, jadi ini maksudnya Ibu pengen satu orang dikasih batas waktunya berapa? Iya. Ya, betul. Karena Bu Dewi dan AA ini paling banyak ya, paling banyak, maka Bu Dewi itu sekitar 20 menit ya Bu ya. AA 20 menit. Nanti ini saya kirim lagi di catatan. Rundown-nya aja dituliskan aja nanti rundown-nya. Jadi berapa menit, kemudian materinya apa. Nggak apa-apa ya, kita minta ya Mas. Boleh dong. Ini lagi aku tulisin kok. Nanti tak foto, tak kirim di grup. Bu Eka 5 menit cukup. Kemudian Hendry dan Pak Bahrul untuk perkenalan tentang GRI di tengah-tengah itu 10 menit. Ya kan? Jadi ini goals-nya itu adalah penguasaan materinya kan. Kalau untuk pendelivery-nya kan masing-masing dari kita ada keunikannya masing-masing. Betul. Lebih ke masalah penguasaan materi kan ya Mas ya? Iya, betul. Jadi kalau style itu sudah bukan lagi monopolinya kita kan ya. Jadi tergantung dari peserta. Jadi nggak ada masalah sih harusnya. Baiklah. Kemudian Pak Salman di sini. Nah, Mawit. Tadi baru sampai Coach Henry sama Bang Bahrul. Oh ya, sorry. Ini langsung saya fotoin. Jadi ini udah saya tulis semua waktunya. Oke. Ini benar-benar kurang dari 2 jam kok. Jadi harusnya nggak terlalu makan waktu. Oke. Slide ini akan saya kirim lagi karena tadi kan ada beberapa yang saya revisi, kemudian juga bersama dengan apa tadi namanya tuh dengan contoh template-nya akan saya kirim lagi. Udah sih itu tok saya rasa. Jadi besok kita ketemu jam berapa besok kita? Acaranya mulai jam berapa? Mas, bisakah itu jam ini ya? Jam 9 WIB, jam 10 WITA. Karena UMKM-nya ini banyak di wilayah tengah. Berarti 8:30 kita sudah standby dong, kita itu gladi resi.
Enggak usah. Jam Ya 15 menit setengah sebelumnya. 10 lah, misalnya setengah 10, tapi jam 9 Ya. udah buka roomnya. Oh, jadi besok kita mulai jam Paling lambat kalau bisa setengah 10, Coach. Oke. Jam 10 waktu Indonesia Tengah. Barat. Barat. Tengah Barat, 10 kan? barat apa tengah nih? Kalau bisa jam 10 ini, Wita, berarti jam 9 Berarti WIB. jam 9. Jam Oke, 9 jam WIB. 9 WIB. Berarti kita Karena kumpul. kalau jam 12 udah ini kan terganggu ini udah azannya. Udah ini teman-teman kadang udah ini juga. Ya, siap. Bagusnya sebelumnya ya. Setuju. Jam 9 tuh masih dingin banget ya airnya tuh, masih belum bisa diajak temenan. Ya di sini udah jam 10. Aku dingin dah itu. Oke. Ya, Bali dingin memang. Enggak kedengaran ya. Linknya nanti aku yang buat ya, Coach Henry. Siap. Siap, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Berarti besok kita Ya, ketemu siap. jam 9 kurang 10 WIB ya. Kita bertemu 9 kurang 10 Ya. WIB. 10 Bali ya? Oke. Jadi cuman untuk Bali Wita. kita. Yuk. Iya, Ya, Mbak. sama Wita Bali. Wita, Kondisi, jam 10. gitu sih. Bisa Jadi, kita reuni di Bali ya? ya, Yuk, kita yuk. reuni di Bali deh. Siap, Kan kita siap. belum pernah ketemu. Ini aku tulis Ya. ya. Iya. Harus ada reuni nih. Bener-bener, nanti tak ajak tempat yang bagus ya. Oke, Siap, mantap. siap. Terima Mantap. kasih, mantap. Oke, kita bungkus berarti aku tulis di sini ya di ABDSI besok kita bertemu jam 8.50 WIB ya. Bersiap-siap. Training dimulai jam 9.00 WIB. Maksimum selesai berarti jam 11 WIB gitu ya. Itu maksimum selesai. Oke, siap. Jadi malam ini sebelum tidur dibuka-buka sedikit slide-nya. Pokoknya teman-teman jangan takut ya, jangan takut. Pokoknya kalau sampai nanti bingung, saya akan jump in gitu ya. Jadi tenang, jangan gugup, tenang aja, anggap saja sedang gladi resik. Saya yakinnya pasti bisa. Orang company profile-nya bagus-bagus semua kok. Siap. Siap. Oke. Jangan khawatir, Coach Henry. Ini semuanya coach semua ini. Betul. Saya udah yakin, Jalan makanya saya semua nggak ini. takut. Udah gapah pasti, udah jago. Oke deh. Terima kasih ya rekan-rekan. Saya kirim Siap, Bang. slide-nya sama Pak Bahrul. Saya minta ininya linknya ya Pak ya. Takut. Link aku kirim ke grup dan saya share ke UMKM. Ya, dan kepada UKM-nya. Ya Pak. Siap. Oke deh. Siap. Terima kasih ya rekan-rekan. Sekarang saya kirim semua bahannya ya. Siap, Oke. Coach Henry. Oke, terima kasih. Sampai bertemu Terima besok. kasih. Oke. Ya, sampai ketemu. Semangat ya, semangat. Ya, sayo. Ayo.